Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalang Jagak Subang. Subuh ini menjelang siang. Indikasi bahwa pelaku kasus Subang adalah sekitaran orang dekat itu sebenarnya sudah jelas. Sangat jelas. Dari mana? Dari rentang waktu yang begitu panjang. Rentang waktu yang begitu panjang di mana eh, diduga bahwa karena dilihat daripada keterangan ahli forensik masalah kematian kedua korban. Nah, apalagi kalau sudah melihat rekonstruksi ya. Tapi kalau pada saat kita belum melihat ada rekonstruksi, belum ada pengakuan Ramdhanu, maka acuan kita adalah terhadap keterangan ahli forensik, yaitu Dr. Hastri, yang mengatakan tentang kematian korban. Nah, itu rentang waktunya begitu panjang. Rentang waktu yang begitu panjang dengan keterangan yaitu saksi yang melihat pergerakan mobil Alphard di pagi hari. Jadi bisa diduga itu antara jam 12 sampai jam 6. Nah, rentang waktu yang cukup panjang ini adalah suatu indikasi yang sangat jelas bahwa pelaku adalah orang dekat, ya kan? Ya kita berkata pada saat kita belum ada P21, belum ada tersangka lah ya. Belum ada tersangka, belum ada P21. Kita berpikiran, indikasinya adalah memang ini adalah orang dekat. Indikasinya orang dekat. Kenapa? Karena orang dekat itu berarti mengetahui seluk-beluk, baik itu seluk-beluk keadaan korban, ya, situasi korban, tempat korban, keadaan rumah korban, dan lain sebagainya. Mengetahui semuanya, termasuk lingkungan sekitar. Artinya mereka mengetahui itu semua. Kenapa? Karena rentang waktu yang begitu panjang. Artinya apa? Mereka santai di dalam TKP. Santai di dalam TKP, mengatur situasi dan lain sebagainya di dalam TKP. Nah, indikasi itu sebenarnya sudah jelas. Artinya bahwa sebenarnya pihak penyidik tidak usah lari terlalu jauh bahwa memang ini ada indikasi betul-betul kepada orang yang mengetahui situasi. Kenapa? Kalau dia orang luar atau pembunuh bayaran, maka yang dia lakukan adalah menghabisi langsung lari, ya, dan akan percepatannya akan semakin cepat untuk hilang dari tempat TKP. Itu kan yang jelas begitu secara logika. Tetapi kalau ini rentang waktu yang begitu panjang, ini sudah jelas indikasinya adalah orang yang terdekat, lingkungan terdekat yang mengetahui situasi dan situasi lingkungan semuanya sudah mengetahui, ya. Nah, indikasi inilah sebenarnya yang membuat rentang waktu begitu panjang. Ada orang terdekat, orang yang benar-benar mengetahui seluk-beluk itu semua. Dan bukan hanya mengetahui, tetapi dia betul-betul menguasai dalam artian dia mempunyai power gitu. Mempunyai kekuatan sehingga memberikan ketenangan kepada para pelaku untuk tetap stay di TKP. Ya kan? Kalau misalkan sesuatu hal bisa jadi dia mengetahui, tetapi kalau dia tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk memberikan instruksi, keyakinan, pengamanan kepada teman-teman yang lainnya, orang-orang pelaku yang lainnya, itu pun susah. Berarti ada seseorang yang memang dia mempunyai power, mempunyai kekuatan yang akan memberikan ketenangan kepada pelaku lain untuk tenang. Kalau pelaku sebenarnya, misalnya gini, pelaku pembunuhan bayaran, nggak akan tenang mereka. Mereka itu kalau udah menghabisi langsung pergi gitu kan. Nah ini kan indikasi dengan cara waktu yang berrentang lama, ini suatu indikasi bahwa ada ketenangan di dalam TKP itu. Ketenangan itu muncul apa? Karena menguasai lapangan, tahu persis keadaan di rumah TKP itu. Bayangkan misalkan, kalau misalkan orang jauh, orang Cimahi, ya, orang mana yang dilakukan suatu pembunuhan, disuruh mereka nggak tahu situasi yang sebenarnya seperti apa, pasti ada ketakutan, kekhawatiran untuk ketahuan kan, takut diketahui oleh orang, maka mereka akan lari kabur untuk secepatnya seperti itu. Ya, indikasi kuat ini, indikasi kuat bahwa memang orang yang menguasai lapangan, menguasai TKP, mengetahui kedua korban, mengetahui lingkungan
sekeliling korban, dan dia mempunyai kekuatan power bisa meyakinkan kepada pelaku lain, menenangkan bahwa waktu itu memberikan rentang waktu yang begitu lama, memberikan keterangan kepada para pelaku yang lain. Nah, indikasi ini kan bisa terbaca sebenarnya. Kira-kira siapa pelakunya kan sudah jelas terbaca ini. Kalau misalkan sekarang katakanlah Ramdhanu yang sudah jelas mengaku. Misalkan kalau sekarang Ramdhanu, apakah Ramdhanu bisa memberikan ketenangan terhadap pelaku yang lain? Memberikan instruksi begini, Ramdhanu, siapa Ramdhanu gitu? Mohon maaf ya, siapa Ramdhanu? Apakah dia punya jiwa kepemimpinan untuk bisa memberikan ketenangan kepada pelaku lain supaya bisa tenang? Ini saya kira jauh ya. Tidak bisa seperti itu. Artinya Ramdhanu tetap ada Ramdhanu sebagai seorang pesuruh. Ramdhanu adalah sebagai seorang yang disuruh-suruh. Dan ini pun akan coba menarik benang merahnya. Kenapa pelaku membawa Ramdhanu untuk diikut sertakan dalam proses pengeksekusian atau proses penghabisan? Karena Ramdhanu adalah seorang yang memang disuruh-suruh. Dia gampang disuruh, dia cepat disuruh, dan dia punya ketakutan. Artinya apa? Dia orang yang gampang disuruh dan dia orangnya manut terhadap atasannya dia tuh. Ya, Ramdhanu punya tipe yang dia manut terhadap atasannya. Jangankan kepada atasannya, punten. Kalau kita lagi berkumpul di rumah Kang Heri, dia begitu gerak cepat. Diminta tolong, Ramdhanu tolong ke sana, cepat bergerak. Ramdhanu gini, cepat bergerak. Ramdhanu ayo begini, cepat bergerak. Bisa dibayangkan kalau dia yang menyuruh adalah atasannya. Ya. Itu bisa sangat takut sekali, dia akan menurut. Makanya kalau misalkan sekarang Ramdhanu menyebut bahwa ada Pak Yosep di sana, maka ini ada matching. Ya, karena Pak Yosep adalah atasan daripada saudara Ramdhanu. Ya, secara tidak langsung. Bagaimana ketakutan saudara Ramdhanu terhadap Pak Yosep? Kalau misalkan dia menolak untuk perintah dan lain sebagainya. Ya. Dan tujuannya apa sekarang? Kalau sekarang Ramdhanu didatangkan untuk diikut sertakan. Ini kan sesuatu pertanyaan di mana kita bisa menjawab bahwa ada Ramdhanu bisa disuruh-suruh, dan bisa jadi Ramdhanu bisa jadi ada suatu untuk mengarahkan di mana nanti jika ada proses tertangkapnya atau misalkan diketahui pelakunya, maka proses penyelidikan akan diarahkan kepada saudara Ramdhanu. Seperti itu. Sekali lagi, bahwa dengan rentang waktu yang begitu panjang, indikasinya adalah ini pelaku betul-betul yang menguasai lapangan, menguasai seluk-beluk kedua korban, mengetahui keadaan korban aja, keadaan rumah sekelilingnya, dan dia pasti punya power. Punya power untuk memerintah dan memberikan keterangan kepada pelaku lainnya. Siapa kalau bukan orang dekat? Tidak mungkin kalau itu orang lain, orang luar. Indikasi. Itulah materi pagi ini adalah indikasi rentang waktu yang cukup panjang. Dialah orang dekat dengan kedua korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.